Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 2G Manajemen akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul motivasi. Poin-poin yang akan dibahas dalam video ini yang pertama yaitu pengertian motivasi, yang kedua ciri-ciri motivasi, yang ketiga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi, yang keempat teori-teori motivasi, yang kelima hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian motivasi, yang keenam cara-cara meningkatkan motivasi kerja karyawan, dan yang terakhir yaitu manfaat motivasi kerja. A. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan suatu proses di mana kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapaian tujuan tertentu. Jika berhasil dicapai, akan memuaskan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari motivasi kerja. Motivasi kerja adalah suatu daya penggerak yang mampu menciptakan kegairahan kerja dengan membangkitkan, mengarahkan, dan berperilaku kerja serta mengeluarkan tingkat upaya untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya demi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. B. Ciri-ciri motivasi. Menurut Sadirman, motivasi yang ada pada diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat, lebih senang bekerja sendiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin atau hal-hal yang bersifat mekanis atau berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif. Yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. Dan yang terakhir yaitu senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Selanjutnya yang C, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi itu ada dua. Yang pertama yaitu faktor intern dan yang kedua itu ada faktor ekstern. Faktor intern merupakan daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing karyawan berupa yang pertama, pekerjaan itu sendiri atau the work itself, yang artinya berat ringannya tantangan yang dirasakan tenaga kerja dari pekerjaannya. Yang kedua yaitu ada kemajuan atau advancement, yang artinya besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja berpeluang maju dalam pekerjaannya seperti naik pangkat. Yang ketiga yaitu tanggung jawab atau responsibility, yang artinya besar kecilnya yang dirasakan terhadap tanggung jawab diberikan kepada seorang tenaga kerja. Yang keempat yaitu pengakuan atau recognition, yang artinya besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada tenaga kerja atas hasil kerja. Yang kelima selanjutnya pencapaian atau achievement, yang artinya besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja mencapai prestasi kerja tinggi. Selanjutnya yaitu ada faktor yang kedua yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern yaitu faktor pendorong yang datang dari luar diri seseorang, terutama dari organisasi tempatnya bekerja, yaitu seperti yang pertama, administrasi dan kebijakan perusahaan, tingkat kesesuaian yang dirasakan tenaga kerja terhadap semua kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan. Yang kedua, penyeliaan. Tingkat kewajaran penyelia dirasakan oleh tenaga kerja. Yang ketiga, gaji. Kewajaran gaji yang diterima sebagai imbalan terhadap tugas pekerjaan. Yang keempat, hubungan antar pribadi. Tingkat kesesuaian yang dirasakan dalam berinteraksi antar tenaga kerja lain. Yang kelima, kondisi kerja. Tingkat kesesuaian kondisi kerja dengan proses pelaksanaan tugas pekerjaan-pekerjaannya. Yang kedua adalah teori-teori motivasi. Teori motivasi yang termasuk adalah teori kepuasan atau yang disebut dengan content theory. Termasuk teori ini adalah teori yang meneliti faktor apa saja dalam diri individu yang menggerakkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilaku individu. Di antara teori kepuasan adalah pertama teori hierarki kebutuhan atau disebut dengan Maslow. Yang kedua adalah teori X dan Y, XY teori. Yang ketiga teori RG. Yang keempat adalah teori kebutuhan Maslow's. Yang kelima adalah teori motivation Hegel motivation theory. Yang kedua adalah teori motivasi proses atau yang disebut dengan motivation process theory. Teori ini pun mengurai
dan menganalisa bagaimana caranya berperilaku digerakkan, didukung, dan dihentikan. Yang termasuk dalam teori ini, yang pertama adalah teori harapan, expansion theory. Yang kedua adalah teori penentuan tujuan, goal setting theory. Yang ketiga adalah teori penguatan, reinforcement theory. Yang keempat adalah teori keadilan, equity theory. Yang ke-E adalah gimana sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian motivasi? Seseorang karyawan atau pemimpin perlu memperhatikan bagaimana sih pemberian motivasi dapat berhasil seperti yang diharapkannya. Yang pertama itu adalah memahami perilaku bawahan. Setiap orang pasti memahami bagaimana perilaku setiap bawahan. Yang kedua adalah harus berbuat dan berperilaku realistis. Yang ketiga adalah tingkat kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Yang keempat adalah mampu menggunakan keahlian. Yang kelima adalah memberikan motivasi harus mengacu kepada orang lain. Yang ke-F adalah bagaimana sih cara meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang pertama adalah melakukan outing. Yang kedua adalah mengubah suasana kerja yang menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah mengadakan forum diskusi. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang kelima, memberi apresiasi pada karyawan. Dan yang keenam adalah memperhatikan kesejahteraan karyawan, memberikan reward. Itulah termasuk cara-cara memperhatikan motivasi kerja pada karyawan. Yang terakhir adalah manfaat motivasi kerja. Yang pertama itu adalah motivasi bagaimana sih berpikir kreatif dalam memberikan output pekerjaan mereka. Yang kedua adalah motivasi juga dapat membuat kinerja karyawan menjadi lebih cepat dan maksimal. Yang ketiga adalah motivasi pun membuat karyawan untuk selalu memberikan hasil usaha yang terbaik. Dan yang keempat adalah motivasi dapat membantu mengembangkan diri masing-masing dalam karyawan. Itulah termasuk dalam motivasi, manfaat dalam motivasi karyawan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami tentang motivasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.